Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari anggota yang terdiri dari Bapak Agus Alim, Ibu Eliasri Khairiatin, Ibu Yanti Sulistiawati, dari calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Rembang akan mempraktekkan kegiatan praktek coaching dengan alur Tirta untuk pemenuhan tugas modul demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terima kasih. Untuk kegiatan yang pertama, ini akan dimulai oleh praktek coaching oleh Bapak Agus Alim bersama Ibu Yanti Sulistiawati sebagai coachingnya dan saya sendiri sebagai pengamat. Terima kasih. Monggo bisa dilaksanakan. Terima kasih Bu Eli. Langsung saja, ini nanti kesempatan pertama untuk saya sebagai coach dan Bu Yanti sebagai kunci, untuk Bu Eli nanti sebagai observer pengamat. Pada kali ini, kasus yang akan saya terapkan pada kasus coaching yaitu ada seorang rekan guru bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah pada saat melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks atau buku paket. Nah, rekan tersebut mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas, rekan guru tersebut menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks atau buku paket. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video praktek coaching yang akan saya praktekkan dengan Bu Eli. Bu Yanti. Oh iya, Bu Yanti. Maaf. Ya, bisa kita mulai, Pak? Bisa, Bu. Assalamualaikum, Pak Alim. Bolehkah saya minta waktu sebentar? Iya, Waalaikumsalam, Bu Yanti. Silakan. Gini, Ada Pak yang Alim. Bu Yanti ingin sampaikan? Iya, gini Pak Alim. Saya mau bercerita tentang apa yang sudah saya alami. Waktu tadi saya disupervisi oleh pengawas, Pak Alim. Baik, Bu Yanti. Apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tersebut? Jadi gini, Pak. Saya tadi itu ditegur sama kepala sekolah saya, sama ibu kepala sekolah. Ibu kepala sekolah itu dapat laporan dari pengawas, ya, yang kemarin mensupervisi saya saat mengajar. Jadi saat itu Pak pengawas itu agak-agak apa ya Pak ya istilahnya ya, pas mensupervisi saya itu negur saya, ngingetin saya gitu Pak. Saya kan ngajarnya kan nggak pakai buku teks. Nah gitu. Nah Ya, kayaknya Pak pengawas kurang setuju dengan apa yang saya lakukan itu. Akhirnya Pak pengawas lapor sama Bu Kepala Sekolah. Nah, ditegurlah saya Pak Alim. oh seperti itu ya, Bu. Nah, jadi Pak Pengawas itu pada waktu Ibu melaksanakan pembelajaran tidak menggunakan buku teks. Jadi Hmm. Ibu menggunakan pembelajaran dengan media yang lain. Nah, Iya. setelah kejadian tersebut, Bu, nah kira-kira apa yang dilakukan kepala sekolah terhadap Ibu? Nah, jadi saya terus tadi pagi itu dipanggil sama Ibu Kepala Sekolah. Saya disuruh menghadap. Ya terkait itu tadi aduan yang dari Pak Pengawas. Kalau dibilang katanya kalau saya ngajarnya itu nggak pakai buku teks gitu, malah pakai media yang lain kayak gitu. Kayaknya Pak Pengawas tersinggung deh.
apa dengan apa yang sudah saya lakukan, maksudnya itu loh Pak, cara saya mengajar tanpa teks itu kayaknya kurang sek gitu di hati Pak pengawas itu. Makanya saya terus dilaporin itu. Oh gitu ya Bu. Jadi tadi Ibu dipanggil kepala sekolah menghadap karena ada laporan dari pengawas sekolah seperti itu ya Bu. Betul. Nah seterusnya kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Gini. Saya itu emang terbiasa nggak pakai buku teks ya Pak ya kalau ngajar itu. Nah, karena saya ngerasa saya udah menguasai materi tersebut. Jadi ngapain saya pakai buku teks? Nanti kalau saya pakai buku teks, saya malah fokus di buku, saya nggak bisa leluasa dong, ngajarnya sama murid saya. Gitu. Berarti Ibu sudah merasa menguasai materi pembelajaran terus tanpa menggunakan buku teks seperti itu ya Bu ya. Nah, Iya. terus sekarang menurut Ibu apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks? Jadi saat Ibu itu menggunakan media pembelajaran yang lain, tidak menggunakan buku teks itu apa kelebihannya menurut Ibu? Oh, pastinya saya ngerasa bebas. Maksudnya bebas di sini saat saya menyampaikan materi karena tadi saya kan sudah bilang kalau saya itu udah menguasai materi itu banget ya Pak ya. Secara saya jadi guru kan sudah bertahun-tahun ya Pak. Mana mungkin saya nggak menguasai materinya. Makanya itu saya itu lebih leluasa gitu tanpa buku teks gitu. Dan murid-murid itu juga lebih antusias sih menurut saya dan suka dengan apa yang sudah saya lakukan, tapi ternyata hal itu nggak ser di hati pengawas saya. Gimana Oh dong? gitu ya Bu. Berarti Ibu merasa bebas pada saat menggunakan media yang lain selain Ya. buku teks itu Bu. Kalau boleh tahu ini, pada saat mengajar Ibu itu, pada saat pembelajaran Ibu, itu menggunakan sumber belajar apa saja loh? Nah, hari gini kita kan udah dimudahkan sama aplikasi ya Pak ya. Nah, Oh saya iya. tuh pakai internet. Nah, kemudian saya referensi di YouTube itu kan banyak ya materi-materi pembelajaran di situ. Terus saya pakai PPT. Nah, secara kan anak sekarang itu kan pasti akan lebih cepat ngena kalau kita media pembelajaran pakai seperti itu ya, pakai IT kayak gitu Oh ya Pak iya, ya. Bu. Iya, iya. Jadi memang saya pakainya itu. Jadi saya tiap hari itu tiap mau ngajar itu saya bikin PPT. Nah, kalau saya nggak sempet ya, saya cari referensi di YouTube gitu yang terkait dengan pembelajaran yang akan saya sampaikan. Kayak gitu, Pak. Kan enak kan malah kita. Iya nggak? Oh, iya, seperti itu ya. Berarti Ibu membuat PPT sendiri, terus Hmm. bikin pembelajaran sendiri, Iya, iya, cari-cari iya. artikel dari internet. Iya, Bu. Hmm. Iya, Terus iya. seperti itu. Oke. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi dari murid Ibu sendiri? Nggak juga sih, nggak sih. Kalau tak pikir-pikir ya, kalau tak pikir-pikir ulang ya, jadi penggunaan buku teks itu sih nggak akan menghambat eksplorasi murid ya. Bahkan itu sebenarnya bisa untuk memperkaya referensi dalam mengeksplor materi pembelajaran. Setelah saya pikir-pikir sih kayak gitu, Pak. Oh, seperti itu ya, Bu. Ya, saya setuju dengan Ibu. Dengan menggunakan buku teks itu yang menurut Ibu tidak menghambat, malah akan menambah eksplorasi dari murid tersebut. Nah, semua bisa kita jadikan sumber belajar, Bu. Semakin banyak yang kita gunakan, maka akan semakin baik. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau ditanya rencana ya, Pak ya, saya sih yang pertama ya, saya mau menghadap Ibu Kepala Sekolah. Saya akan minta maaf karena ya pastinya Ibu Kepala Sekolah kan juga merasa apa namanya Pak, kan pastinya kan beliau kan ditegur sama Pak Pengawas ya. Saya kan juga nggak Ya, enak. Nah iya, saya kan juga seperti nggak itu enak ya. gara-gara saya Ibu Kepala Sekolah ditegur sama pengawas saya. Kan gitu. Jadi Ya. saya akan apa
meminta maaf kepada Ibu Kepala Sekolah, bertemu langsung, dan kemungkinan saya juga pastinya akan minta maaf juga kepada Pak Pengawas, biar enggak permasalahan ini biar cepat kelar gitu, biar enggak berkepanjangan kayak gitu Pak Alim. Begitu. Nanti selanjutnya setelah Ibu selesai menghadap kepala sekolah, pasti Ibu juga punya rencana untuk menyampaikan kepada pengawas sekolah ya Bu. Seperti itu ya. Iya, saya akan minta maaf, saya akan bertemu sama Pak Pengawas, dan saya akan meminta maaf dengan sikap saya yang kemarin yang sempat bikin nggak enak hati, seperti itu Pak. Oh gitu. Ya. Berarti nanti Ibu mau menghadap kepala sekolah dan dilanjutkan menghadap ke pengawas sekolah. Sudah diagendakan Bu, direncanakan? Eh, Sesegera mungkin, kalau bisa besok malah. Pokoknya secepat mungkin saya akan menghadap Ibu Kepala Sekolah dan juga Pak Pengawas. Oh iya. Nah ini Bu, kira-kira itu Ibu saat menghadap pengawas sekolah, ini apa yang akan Ibu sampaikan terhadap kepala sekolah terkait hal kemarin itu? Ya pastinya tadi saya sudah sampaikan kalau saya akan minta maaf ya. Pertama saya akan minta maaf, kemudian selanjutnya saya akan apa namanya ya, kayak menjelaskan gitu loh Pak. Jadi bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber lah ya, gitu. Nggak cuman dari internet, video pembelajaran seperti itu, tapi saya juga akan memakai buku teks supaya murid-murid itu dapat mengeksplorasi materi ya dengan merdeka. Nah, sekarang kan apa IKM itu yang Ya, digembar-gemborkan IKM ya itu seperti itu Pak Ali. itu. Wah, bagus sekali nih Bu rencana Ibu ke depan ini. Bahwa Ibu akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar. Di antaranya buku teks, artikel dari internet, atau video-video pembelajaran yang Ibu buat maupun PPT pembelajaran. Nah, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Nah, bagus sekali Bu itu Bu. Jadi, semoga mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa berhasil Bu. Seperti itu ya Bu ya. Amin. Saya minta dukungan dari Pak Alim pokoknya. Setelah mendengarkan penjelasan dan keterangan Ibu yang sangat jelas tadi, nah ini kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ke depannya? Komitmen. Kalau Pak Alim tanya komitmen, saya berkomitmen tuh untuk selalu membuat apa namanya rencana pembelajaran itu yang menggunakan banyak sumber belajar. Nah, tadi untuk mengeksplorasi materi. Kemudian saya akan membuat murid-murid saya itu senang gitu Pak, dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, dan akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid saya, kayak gitu Pak. Wah, Biar bagus mereka sekali Bu. bahagia, iya Ya. biar mereka bahagia Pak. Oh gitu ya, bagus sekali Bu itu. Saya sangat mendukung. Nah, saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai Amin. apa yang diharapkan Ibu ya Bu. Amin, amin. Terima kasih ya Pak Alim ya. Terima kasih atas dukungannya dan juga terima kasih juga atas waktunya. Ya, mudah-mudahan seperti doa Pak Alim tadi kita menjadi guru yang selalu dirindukan. Nah, dan diharapkan kehadirannya oleh murid-murid kita. Amin. Ya Bu, tetap semangat dalam pembelajaran ke anak. Jadi biar anak lebih semangat belajarnya, pastinya dengan sumber belajar yang beraneka ragam. Nah, seperti itu Bu Yanti, terima kasih. Siap Pak Alim, siap. Oke, Terima kasih ya Pak Alim ya. oke Bu Yanti. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Alim. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti. Bu Sama-sama Pak Eli. Alim.
Baik, demikian tadi praktek yang sudah dilaksanakan oleh Pak Alim dengan Bu Yanti. Nah, di sini saya bertugas sebagai pengamat dari kegiatan coaching yang telah dilakukan oleh Pak Agus dengan Bu Yanti. Dari hasil pengamatan saya terhadap praktek kegiatan coaching sudah sangat berjalan dengan baik sekali, di mana Pak Agus selaku coachnya, sedangkan Bu Yanti selaku coachingnya, di mana Pak Agus Alim bisa hadir sepenuhnya, mindfulness dalam kegiatan coaching tersebut. Selain itu, kegiatan praktek coachingnya itu sudah sesuai dengan alur tirta, di mana tadi untuk tujuan utamanya juga sudah terlihat dalam kegiatan percakapannya, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah juga sudah terlihat, kemudian dari rencana aksi nyatanya juga sudah sangat terlihat sekali tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Yanti. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab, yaitu berupa komitmen dari coachingnya sendiri. Juga tadi sudah disampaikan oleh Bu Yanti dan juga sudah ditanyakan oleh Pak Alim. Dan kemampuan Pak Alim selaku coach itu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendukung atau pertanyaan-pertanyaan yang memang dibutuhkan saat praktek coaching itu sudah muncul. Pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu memang sudah Pak Alim kuasai. Demikian dari hasil pengamatan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Saya akhiri ya Pak ya untuk sesi 1. Terima kasih Bu Eli. Terima kasih. Assalamualaikum Kita lanjutkan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.